Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 4? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang tempat tinggal Siti atau kampung halaman Siti yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Tepatnya pada pembelajaran pertama subtema 2 tema 8 kelas 4. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai, siswa dapat mengidentifikasi keunikan budaya daerah istimewa Yogyakarta, termasuk cerita legenda ya, yang berasal dari sana. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi gaya terhadap benda. Tentunya tujuan pembelajaran ini bisa kita capai jika memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya mengerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Baiklah, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa disilahkan. Selesai. Aku berasal dari Yogyakarta. Daerah asalku memiliki ragam keunikan tersendiri. Tahukah kamu apa keunikan Yogyakarta? Yuk kita telusuri bersama. Nah, yang pertama ada Tugu ya, simbol Tugu Yogyakarta. Nah, ini dekat sekali dengan stasiun kereta api namanya Stasiun Tugu. Jika sahabat kelas 4 pergi ke sana, cukup berjalan beberapa meter sudah sampai ke Monumen Tugu ini. Selanjutnya yang kedua, Candi Prambanan. Asal mula Candi Prambanan ini yakni legenda Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang. Yang ketiga, upacara adat Grebeg Maulid. Upacara adat Grebeg Maulid ini merupakan ucapan syukur Keraton Yogyakarta terhadap kekayaan alam yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Gunungan ini didoakan di Masjid Agung, kemudian dibagikan kepada rakyat. Yang keempat, transportasi andong. Nah, transportasi andong ini bila sahabat kelas 4 pergi ke daerah Malioboro, di sana banyak sekali kita temukan transportasi tradisional ya, andong ini ditarik oleh kuda. Nah, selanjutnya kita baca cerita legenda Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan, ayah Roro Jonggrang, gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Pengging. Akibatnya, Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro Jonggrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan sebuah syarat. Aku bersedia menjadi permaisurimu, Bandung Bondowoso, tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun, jika gagal, izinkan aku pergi, kata Roro Jonggrang. Apapun yang kau minta akan aku penuhi, Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, sahut Bandung Bondowoso angkuh. Aku minta kau bangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit esok, sahut Roro Jonggrang. Baiklah, aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat, jawab Bandung Bondowoso angkuh. Bandung Bondowoso meminta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang panik. Ia mengadu kepada Biksumi, dayang kepercayaannya. Biksumi mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Dia segera memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Suara lesung bertalu-talu dan semburat api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ayam-ayam jantan berkokok bersahut-sahutan. Mendengar kokok ayam jantan, pasukan jin terkejut. Hari sudah pagi.
Kami harus pergi, teriak pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun. Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya ada 999, kurang satu candi, kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Dia segera menghitung banyak candi dan ternyata memang benar hanya 999 candi. Bandung Bondowoso marah besar. Aku tidak akan kalah Roro Jonggrang. Aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan. Kenyataannya yang kau buat kurang satu, Bandung Bondowoso. Kau tetap harus menepati janjimu, sahut Roro Jonggrang. Kalau begitu akan kuubah kau menjadi candi ke-1000. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Nah, sahabat kelas 4, demikian tadi legenda Candi Prambanan ya. Nah, dari legenda itu bisa kita kelompokkan ya, tokohnya, yakni tokoh antagonis atau tokoh yang jahat dan tokoh protagonis atau tokoh yang baik. Tokoh antagonis diperankan oleh Bandung Bondowoso karena dia menyerang kerajaan Prambanan ya. Kemudian dengan tamaknya dia ingin memperistri Roro Jonggrang. Kemudian tokoh protagonis diperankan oleh Roro Jonggrang. Bagaimana sahabat kelas 4? Mudah bukan? Nah, amanat yang dapat kita petik dari cerita Roro Jonggrang ialah hendaknya kita selalu berkata jujur ya. Katakan tidak apabila kalian memang tidak menyukainya. Jangan membuat suatu persyaratan yang sebenarnya hanya memberikan harapan palsu kepada orang lain. Nah, baiklah, selanjutnya kita lanjutkan pembelajaran tentang gaya. Coba amati bola yang ditendang oleh Edo. Apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Ya, tentu saja bola akan bergerak meninggalkan posisi penendang. Lalu apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Ya, tentu saja bola akan berhenti. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Ya, gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Nah, jadi pada peristiwa menendang bola ini, bola benda diam menjadi bergerak. Kemudian bola yang menggelinding dihentikan dengan kaki, ya. Jadi gerak benda terhenti, benda menjadi diam. Mudah bukan? Selanjutnya amati kegiatan Beni menarik mobil mainan. Apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Ya, tentu saja ada perubahan, yakni kecepatannya. Kecepatannya akan bertambah. Yang semula ditarik pelan, mobil juga akan bergerak pelan. Ketika ditarik dengan cepat, mobil akan bergerak lebih cepat. Perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Tentunya perubahan kecepatan atau percepatan. Contoh yang lain, ketika kita naik kendaraan, sepeda motor misalnya, digas pelan, dia akan berjalan pada 40 km per jam misalnya. Kemudian gas tarikannya itu ditambah, dia akan bertambah. Bisa dilihat pada speedometer, kecepatannya mungkin menjadi 80 km per jam. Otomatis akan lebih cepat sampai. Nah, itu contoh yang lain. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Ya,
Gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Nah, yang lebih cepat itu misalnya ditarik lebih cepat, benda akan bergerak lebih cepat pula. Ketika sudah cepat kemudian diperlambat, misalnya kita naik sepeda motor, diturunkan gasnya, ditutup gasnya, otomatis kecepatannya dari 80 km per jam turun menjadi 20 km per jam. Nah, demikian ya. Selanjutnya, apa terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Ya, tentu saja ada. Akan berbelok arah ya. Perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Perubahan arah gerakan. Yang semula ke depan kemudian dibelokkan ke kanan, mobil mainan akan mengikuti berbelok ke kanan pula. Seperti ketika sahabat kelas 4 naik sepeda. Yang semula lurus, setangnya dibelokkan ke kiri, maka sepeda akan berbelok ke kiri. Nah, kamu menarik mobil mainan dari lurus lalu berbelok dengan gaya. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Ya, gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Yang misalnya sepeda itu dikayuh lurus, dibelokkan ke kanan dengan kekuatan gaya otot lengan kalian akan berbelok ke kanan pula. Nah, jadi bisa kita simpulkan dari percobaan ini, pengaruh gaya terhadap benda itu ada 4. Yang pertama, gaya dapat mengubah kedudukan benda. Selanjutnya, gaya dapat mempercepat atau memperlambat gerak benda. Yang ketiga, gaya dapat menghentikan benda. Yang keempat, gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, selanjutnya soal latihan bisa dikerjakan pada kolom deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.